Ya, kita kembali berbincang bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggrani. Mbak Titi, tadi Anda katakan dunia politik ini, khususnya di Indonesia ya, ini masih dunia maskulin nih. Ya. Tantangan terberat jadi pemimpin Perludem apa? Ya, tantangannya itu ada dua ya Mbak. Satu, tantangan yang substantif, dan dua, tantangan yang sifatnya ikutan. Jadi mungkin yang dari yang substansinya dulu. Tentu kita harus bisa mengikuti ritme politik kita. Kita harus tampil dengan penguasaan substansi dan juga penguasaan perkembangan politik dan dinamika ketatanegaraan kita. Sekarang ini media kita sudah dari dulu pendekatannya itu data. Jadi kalau kita sekedar beropini, maka kita tak ubahnya seperti pengamat atau orang yang ikut memeriahkan suasana saja. Kalau kita tidak bicara tentang data, lalu tidak punya basis argumen yang kuat, maka kita akan hilang begitu saja. Jadi suara kita tidak akan berdampak atau mempengaruhi kebijakan. Tidak akan berarti apa-apa. Jadi tantangan untuk memperkuat kemampuan, kualifikasi diri, kapasitas itu menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi stigma kita sebagai perempuan yang dianggap hanya sebagai pemanis, lalu kemudian pelengkap begitu ya. Jadi saya ini karena dari Sumatera gitu ya, saya dari Sumatera Selatan. Jadi kalau di Sumatera bagian selatan itu ada lagu judulnya Ketimun Bungkuk. Nah, timun bungkuk itu kalau di pasar, dia itu selalu masuk dalam karung untuk ditimbang, tapi kalau dijual pun biasanya disingkirkan. Jadi hanya untuk melengkapi, memenuhi timbangan saja. Tapi kalau dihidangkan biasanya selalu tidak menjadi, tidak dihitung gitu. Nah, kami perempuan atau saya terutama tidak mau hadir sekedar menjadi ketimun bungkuk gitu ya, jadi pemanis ataupun pelengkap hitungan saja. Jadi kita harus betul-betul diperhitungkan. Nah, supaya diperhitungkan harus punya kemampuan yang membuat orang mengakui kita. Apa itu? Pengetahuan, penguasaan terhadap substansi, penguasaan terhadap materi. Sekarang kita ke politik nih dulu sedikit ya. Kan sekarang pilkada sedang banyak sekali digelar di berbagai daerah. Perludem sendiri hadir untuk mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Kalau Anda melihat secara singkat ini, apa sih sebetulnya benang merah dari pilkada-pilkada yang terjadi? Iya, pilkada itu terutama yang sekarang ya, bukan sesuatu yang mudah yang kita peroleh. Mungkin Mbak Rike ingat tahun 2014 ada demonstrasi besar-besaran karena beberapa elit politik ingin mengembalikan pemilihan secara tidak langsung menjadi pemilihan via DPRD. Lalu ada gerakan yang luar biasa dari masyarakat untuk tetap mempertahankan kedaulatan rakyat di pilkada. Nah, tantangannya adalah pilkada tidak akan ada artinya kalau pemimpinnya tidak punya komitmen terhadap pelayanan publik dan juga mewujudkan kesejahteraan warga. Nah, semakin ke sini ada banyak tantangan terhadap pilkada itu. Misalnya, semakin berat tantangannya ke sini? Iya, tantangannya semakin dinamis, semakin berat karena memang juga banyak faktor. Pilkada di 101 daerah yang sekarang gelombang kedua ya, kita memasuki gelombang kedua pilkada serentak, melahirkan tantangan bagaimana agar tidak hanya prosedurnya yang jujur, adil, demokratis, tapi produknya juga betul-betul adalah pemimpin yang berpihak pada rakyat. Itu masih sulit Anda lihat di pilkada-pilkada yang terjadi? Fenomena misalnya pemimpin yang terjerat kasus korupsi, fenomena dinasti politik yang korup, lalu juga kecurangan itu masih menjadi menghiasi pilkada kita. Belum lagi kemudian misalnya pesimisme pemilih ya, karena diakibatkan bahwa calon-calon yang hadir adalah calon-calon yang dianggap tidak memberikan alternatif pilihan ataupun tawaran kebijakan yang lebih baik. Itu yang kita hadapi. Dari sekian banyak pilkada yang sedang digelar di berbagai daerah, pilkada DKI boleh dikatakan paling menyedot perhatian se-Indonesia gitu. Nah, Perludem mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Untuk pilkada DKI khususnya, apa yang sudah dilakukan untuk menjaga pilkada?
15 Februari 2017 ada 101 daerah, diantaranya 7 provinsi. Tidak hanya DKI Jakarta, ya ada Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat. Tapi memang DKI Jakarta menjadi istimewa karena memang pemangku kepentingan nasional semua ada di sini. Tokoh-tokoh politik nasional ada di sini. Dan yang berkompetisi juga tokoh-tokoh nasional yang karirnya itu karir nasional gitu. Mereka lah trendsetter politik nasional kita. Jadi tidak usah heran kalau kemudian perhatian banyak ke DKI Jakarta. Pilkada DKI ini unik karena isunya tidak hanya soal DKI Jakarta, isunya isu nasional. Banyak yang mengatakan ini menjadi salah satu parameter politik nasional kita untuk 2019. Ya tidak heran karena dia menjadi artikulasi atau perwujudan kekuatan politik. Kan ada 3 nih kekuatan politik yang diwakili oleh para pasangan calon yang ditengarai merupakan refleksi bagi kekuatan politik 2019. Nah, tantangan terbesar ketika kita bicara Pilkada DKI dengan segala sorotannya, mestinya kandidatnya, pemilihnya, penyelenggaranya itu memberi contoh teladan bagi daerah-daerah yang lain. Calonnya mestinya menawarkan sesuatu yang bisa dicontoh bagi kandidat di daerah lain. Debat Pilkada DKI itu kan tidak ada yang menyamai. Dari mulai persiapan memilih moderator pun jadi isu nasional, ya panelisnya pun jadi perdebatan nasional gitu, termasuk ulasan kebijakan-kebijakan mereka juga menjadi diskusi nasional. Sebab dampak dari pemimpin DKI bukan hanya untuk DKI, minimal untuk daerah-daerah penyangga di sekitar DKI juga terpengaruh. Kita lanjutkan di segmen terakhir, Mbak Titi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Female Zone.